Kita harus mengakui bahwa Indonesia bukanlah negara maju dalam bidang pertanian. Kita jauh kalah dengan negara-negara seperti China, Jepang, dan bahkan Thailand. Kok bisa? Padahal kita ini terkenal dengan akan sebutan sebagai negara agraris. Dan bahkan kondisi ini jadi lirik lagu yang katanya kayu dan batu jadi tanaman. Negara kita dulu sangat disegani oleh negara-negara sekitarnya atau negara tetangga, termasuk Thailand loh. Banyak dari mereka datang belajar ke Indonesia terkait pertanian. Kemudian faktanya terbalik ya. Malah kita sekarang mulai tergantung akan hasil komoditi pertanian mereka. Sebut saja beras. Negara kita sering impor loh. Kok bisa guru kalah dengan muridnya? Penyebabnya adalah kita kaya akan SDM, tapi tidak banyak yang tertarik dan terjun ke dunia pertanian. Anak muda enggan ingin jadi petani, dan bahkan ironinya, sarjana pertanian saja tidak mau ambil andil dalam membangun pertanian Indonesia. Mereka, orang-orang terdidik ini lebih senang duduk manis di perkantoran, jadi pegawai bank, dan lain sebagainya. Dan terkadang orang tua yang profesinya jadi petani tidak menginginkan anaknya mau jadi petani. Sebabnya adalah konotasi petani sering identik dengan pekerjaan yang kotor dan tidak berpenghasilan. Padahal dari hasil petanilah banyak terlahir generasi cerdas dan berprestasi. Jadi tidak heran kalau generasi petani ya itu saja. Atas dasar para generasi terdidik ini tidak mau bergelut dalam dunia pertanian hingga saat ini, kondisi SDM kita masih didominasi oleh petani-petani yang tua, usianya 50 tahun hingga 70-an. Ironi bukan? Makanya tidak heran kalau sektor pertanian kita tidak maju-maju amat. Penyebab lain yaitu adanya sistem pertanian kita yang masih mengadopsi gaya tradisional, baik dalam penyediaan benih, sistem budidaya, sistem pemupukan, perawatan, dan lain sebagainya. Sistem tradisional yang dimaksud masih bergantung pada pola saat revolusi hijau. Bagaimana kita ketergantungan akan bahan-bahan kimia sintetis. Inilah yang mengakibatkan hasil atau produktivitas sekian hari tidak ada peningkatan. Misalnya, dalam 1 hektar, rata-rata produktivitas padi kita kisaran 6-7 ton per hektar. Sedangkan di negara yang pernah berguru ke Indonesia bisa tembus 12 ton per hektar. Sedih bukan? Padahal pemerintah gencar melakukan subsidi, terutama subsidi pupuk. Padahal subsidi pupuk misalnya kian hari selalu ditambahkan, bahkan belakangan ini dinaikkan atau ada penambahan 14 triliun. Sangat fantastis bukan? Penyebab selanjutnya yaitu kaitannya dengan politik anggaran di negara kita ini masih lemah dalam sektor pertanian. Karena secara anggaran masih didominasi oleh subsidi pupuk. Besarannya sangat fantastis bukan? Di negara yang pertanian sudah maju, seperti yang kita sebutkan di atas, sudah mulai meninggalkan gaya atau cara seperti ini. Karena pupuk kimia yang disubsidi secara keilmuan atau ilmu kesuburan tanah dianggap tidak ada keberlanjutan atau bisa mengganggu agroekosistem. Dari sisi politik, gaya ini hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak heran masyarakat tani sering teriak pupuk, yaitu adanya kelangkaan. Padahal subsidinya banyak loh. Penyebab selanjutnya yaitu kita belum mampu mengadopsi teknologi seperti adanya teknologi rekayasa. Pertanian di negara maju tidak khawatir bertani pada kondisi lahan yang kandungan mineralnya, terutama mineral garam, tinggi.
kita baru tergenang dengan kandungan garam atau kondisi air yang sedikit mengandung garam sudah merusak tanaman dan bahkan bisa menjadikan tanaman kita tidak bisa tumbuh dan gagal panen. Hasil riset banyak loh teman-teman. Selanjutnya, kaitannya dengan infrastruktur seperti irigasi, sumber air, jalan, dan lain sebagainya masih minim. Dan yang terpenting, kita ini masih tergantung dan bahkan sudah candu dalam penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintetis. Padahal kita mampu mengurai ketergantungan ini. Banyak alternatif lain yang betul-betul ramah lingkungan, tidak merusak alam kita. Yuk, saatnya petani kembali jadi produsen, bukan lagi jadi konsumen. Dan permasalahan klasik yang selalu turun-temurun, tak pernah terjawab dan terselesaikan, yaitu ironisnya pada permasalahan harga. Harga selalu menjadi momok yang sangat menakutkan di kalangan petani. Ketika musim panen, harga selalu anjlok. Terlalu banyak pihak yang mempermainkan petani, terlalu banyak mafia-mafia petani. Sedih sekali bukan? Inilah penyebab kenapa dunia pertanian kita di Indonesia tidak maju dan bahkan terkesan stagnan dari tahun ke tahun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, kemudian dibagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih.